hardest part is over. Falling in love, cover me in clover, sealing my luck. Oh, we know what we have, forget the rest. But they keep telling us, don't hold your breath. Let's just breathe easy. Oh, breathe easy. Let's just breathe easy, like we always wanted to. Let's just breathe easy. Oh, breathe easy. Let's just breathe easy. Maybe I can fall into you. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat. Dimanapun Anda berada, selamat menikmati Raisa Radio Indonesia Sehat. Baik Sobat Sehat yang pada kesempatan hari ini, hari Senin, 9 Januari 2023, kita sudah genap ya, 1 minggu kita melewati tahun 2023 nih. Apakah sudah ada yang menarik dari awal tahun ini Sobat Sehat? Atau mungkin sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai dirubah sebagai bentuk resolusi yang Anda tetapkan? Dan Raisa Radio di kesempatan hari ini Sobat Sehat menemani Anda di program kami seperti yang selalu Anda tunggu-tunggu nih Sobat Sehat. Setiap Senin sore jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore kita ada bincang-bincang sehat di mana kita akan mengulas nih permasalahan kesehatan yang mungkin nih Sobat Sehat juga pernah mengalami dan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Sobat Sehat yang di radio juga selamat bergabung untuk Anda yang dari tadi juga sudah mendengarkan musik-musik relaxing gitu dari Raisa Radio. Tadi juga ada satu lagu dari Breathe Easy mengingatkan kita untuk yuk kita istirahat dulu sejenak, jeda itu penting Sobat Sehat. Kerja keras itu perlu tapi kita juga perlu jeda untuk mengumpulkan energi kembali untuk bisa meningkatkan produktivitas kita biar tetap sehat Sobat Sehat. Nah hari ini Sobat Sehat, tema menarik akan mewarnai sore hari ini dan kita akan bahas tentang skoliosis, solusi tulang melengkung. Nah ini Sobat Sehat nih, selama 1 jam ke depan Sobat Sehat kami persilakan untuk Anda. Jadi kami persilakan untuk Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, baik Anda Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom juga boleh bergabung langsung bersama dengan kami. Dan pada kesempatan hari ini juga kita akan mengobrol gitu ya, kita akan menyimak pemaparan dari Dr. Yuda Matansakti, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan dari Departemen Ilmu Bedah dari Divisi Ortopedi FKKMK UGM dan akan ditemani oleh Dr. Akbar Mafaza, Sobat Sehat dari Departemen Ilmu Bedah Divisi Ortopedi FKKMK UGM. Sobat Sehat yang sudah menunggu dari kemarin sudah melihat informasi dari Raisa Radio siaran hari ini dan sudah ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Tenang saja, kami membuka pertanyaan untuk Anda Sobat Sehat yang masih di rumah dari rumah, online dari rumah juga boleh. Yang di radio silahkan dikirimkan pertanyaan Anda yang di radio di 0812-3239-7300. Sobat Sehat sekali lagi di 0812-3239-7300. Dan Sobat Sehat yang berada di Zoom juga boleh nanti raise hand atau dituliskan di kolom chat. Dan kita sapa dulu ini seperti sembari menunggu Dr. Yuda masuk. Join, kita akan sapa dulu bersama dengan Dr. Akbar. Selamat sore Dr. Akbar. Selamat sore Mbak Galuh. Kabar sehat Dr. Akbar hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Mbak Galuh. Gimana Mbak Galuh, apa kabar? Ya, saya juga beserta dengan teman-teman dari Raisa Radio sehat dan senang sekali bisa menyimak tema menarik di sore hari ini, Dok. Tema menarik sore hari ini adalah tentang skoliosis. Nah, ini solusi tulang melengkung. Apakah ini untuk pengantar dulu sembari kita menunggu Dokter Yuda ya, Dok ya? Apakah ini
bisa dialami oleh teman-teman kita, para sobat sehat yang masih muda, Dok, sebetulnya. Betul sekali, Mbak. Jadi untuk skoliosis ini kebanyakan memang terjadi pada usia muda, paling sering usia 10 sampai 18 tahun, terutama perempuan, Mbak. Jadi kalau ditanya apakah bisa dialami orang muda, justru malah paling banyak ini terjadi pada usia muda, Mbak. Jadi pas sekali ya, Dok, ya, ketika sobat sehat stay tune di sore hari ini banyak dari para sobat sehat yang dari kalangan mahasiswa juga ada, teman-teman kita yang masih kuliah juga, karena kayaknya ini merupakan informasi yang penting ya, Dok, ya. Betul sekali, Mbak. Jadi, Dok, monggo kami serahkan ke Dokter Akbar. Apakah Dokter Yuda sudah bisa join atau bagaimana, Dok? Mbak, ini nanti segera join, nanti mungkin saya beri outline dulu, Mbak, tentang materinya. Silakan. Nanti untuk tanya jawab dengan Dokter Yuda, seperti itu, Mbak. Siap. Ya, ini Dokter Yuda sudah join. Ini akan dilanjutkan oleh Dokter Yuda. Baik, silakan. Kita sapa dulu sobat sehat. Selamat sore, Dokter Yuda. Nah, sobat sehat, seperti yang dikatakan oleh Dokter Akbar nih, bahwasanya penyakit skoliosis ini ternyata banyak dialami oleh usia muda. Nah, sobat sehat, ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui sebelum kita menyimak materi dari Dokter Yuda dan Dokter Akbar. Lebih lanjut, sobat sehat, kita tanamkan dulu bahwa ini merupakan informasi yang penting nih. Ternyata ini berisiko juga untuk usia muda. Sudah bergabung bersama dengan kita di Radio Indonesia Sehat. Selamat sore, Dokter Yuda. Selamat sore, mohon maaf ya Mbak, ini baru aja operasi. Jadi Tidak barusan apa-apa. ini kan Dokter Akbar Mafaza ya. Jadi, Ya, tidak apa-apa, Dok. Kami mengucapkan terima kasih banyak Dokter Yuda sudah mau mampir kembali nih di Bincang Sehat Radio Indonesia Sehat. Terima kasih, Dok. ya, terima kasih sebelumnya Mbak. Ini sudah dilibatkan. Sekali lagi kami dari bagian ortopedi dan traumatologi sangat berterima kasih sudah dilibatkan. Karena ini merupakan bagian dari bentuk edukasi yang dibutuhkan ya untuk masyarakat. Di mana temanya kali ini adalah tentang skoliosis ya. Mungkin izin bertanya apakah ini kita langsung ke pemaparan materi atau mau didiskusikan dengan guided diskusi dengan dipandu, Mbak. Kami derek saja, Dok. Monggo, Dok, silakan. Biasanya kita menyimak obrolan dari Dokter Akbar atau Dokter Yuda begitu. Dan kami juga izin ini melibatkan untuk para sobat sehat untuk bisa bergabung untuk bertanya langsung. Nanti boleh ya, Dok, ya? Boleh sekali. Ya, jadi kalau gitu kita cerita sedikit tentang skoliosis ya. Kalau secara definisi, skoliosis itu suatu kelainan kurvatura gitu, atau kelainan bentuk kelengkungan tulang belakang. Jadi pada dasarnya tulang belakang itu lengkung, tapi di bidang sagital. Di bidang sagital tuh depan dilihat dari samping, tulang belakang tuh akan memiliki lengkungan. Di mana kalau di leher ada lengkung ke depan ya, itu kita bilang lordosis. Kalau di daerah yang ada tulang iganya atau daerah torakal itu kita bilang kifosis atau lengkung ke depan. Kalau di tulang punggung atau pinggang itu lengkung ke belakang lagi, lordosis lagi. Itu yang mengakibatkan, mohon maaf bahasanya. Jadi kalau misalnya dari samping tuh kita terlihat berlekuk-lekuk ya, terutama perempuan. Itu kalau bentuk kurvatura normal di bidang sagital atau di bidang samping. Kalau dilihat dari samping, jadi kita berlekuk-lekuk tuh normal gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari depan, tulang belakang tuh harusnya lurus. Nah, pada pasien skoliosis, kelainan tulang belakangnya dominan atau utamanya di bidang koronal atau di bidang depan gitu. Jadi dari depan yang harusnya lurus, dia terlihat bengkok. Karena kelainan dominannya di bidang koronal atau di bidang muka depan gitu terlihat bengkok, itu kita sebut skoliosis. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh, bengkoknya itu tidak hanya dari bidang depan sih, karena bengkoknya itu kelainan 3 dimensi. Jadi bengkoknya nggak bisa hanya ke samping saja, tapi pasti ke depan belakangnya akan ada pengaruhnya, dan di bidang rotasinya juga ada kelainannya. Jadi kelainannya walaupun terlihatnya seperti miring ke samping, tapi sebetulnya miring 3 dimensi. Nah, itulah yang disebut sebagai skoliosis gitu, Mbak. Jadi itu yang kadang-kadang
orang tanya itu skoliosis itu apa sih? Ya skoliosis adalah kelainan kelengkungan pada tulang belakang yang terutama terlihat dari bidang depan. Jadi kelihatan miring ke kanan atau miring ke kiri. Itu yang biasanya kita ketahui gitu. Kalau dari pengertiannya sih seperti itu. Sekarang angka kejadiannya gitu. Sebetulnya kenapa bisa seperti itu? Nah, memang skoliosis ini dominannya, utamanya skoliosis itu adalah skoliosis jenis idiopatik. Ya. Idiopatik itu adalah sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya. Entah kenapa sampai sekarang masih banyak diskusi, masih banyak perdebatan tentang penyebab skoliosis ini, di mana penyebabnya lebih banyak dikatakan sebagai sesuatu yang idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Di mana skoliosis idiopatik ini hampir keseluruhan ya, hampir 100% itu terjadi pada usia muda memang. Jadi pada saat adolescent growth spurt, bahkan dari usia muda ini 85% terjadinya pada perempuan. Jadi memang tadi Dokter Faza mungkin tadi sudah sempat singgung bahwa kelainan skoliosis idiopatik ini memang terutama pada perempuan usia menjelang menstruasi atau menjelang menarche ya, atau menjelang menstruasi pertama gitu, pada saat kita sebut sebagai pertumbuhan pesat longitudinal tulang belakang, atau biasanya sih terlihat dalam adolescent growth spurt gitu ya. Jadi orang lagi tambah tinggi pesat-pesatnya, awalnya normal, karena kondisi yang idiopatik, entah penyebabnya apa, tiba-tiba bengkok di bidang koronal. Jadi itu yang kita sebut sebagai adolescent idiopatic scoliosis. Ya, jadi skoliosis yang terjadi karena penyebab yang kita nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, ternyata dibagi berdasarkan umur, itu tuh bisa sesuatu yang sifatnya infantil. Infantil tuh kalau kurang dari 3 tahun, antara 3 sampai 10 tahun itu kita bilang juvenile idiopathic scoliosis, atau malah di atas 10 tahun. Ini yang paling sering, 85%. Di atas 10 tahun, atau kita bilang adolescent idiopathic scoliosis. Jadi idiopathic scoliosis yang terjadi di fase adolescent. Adolescent itu kan fase transisi ya, mulai ada periode hormonal pada perempuan yang tadi ditandai dengan adanya menstruasi pertama. Jadi kondisi seperti ini yang disebut adolescent idiopathic scoliosis, di mana memang terjadinya banyaknya pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Banyak diskusi, terutama dikarenakan fleksibilitasnya gitu ya, ketidakseimbangan antara growth hormone dengan seks hormonnya, di mana growth hormonnya sudah tumbuh tapi seks hormonnya belum dominan, jadi dia relatif lebih mudah bengkok. Walaupun ini belum bisa disimpulkan sampai sekarang penyebabnya apa. Oleh karena itu klasifikasinya tetap disebut sebagai idiopatik. Kalau ditanya sebetulnya ada tidak sih kondisi-kondisi lain selain idiopatik? Ya ada sebetulnya. Atau kita bilang congenital scoliosis. Jadi tulangnya berbentuknya nggak normal gitu. Jadi kalau idiopatik scoliosis ini tulangnya bentuknya normal, tetapi susunannya miring. Ya, jadi kalau congenital scoliosis tulangnya bentuknya nggak normal. Itu dari awal bentuknya nggak normal, sehingga kalau ditumpuk satu dengan yang lainnya jadi bengkok gitu ya. Kalau scoliosis tidak, dia pada saat lahir normal, pada saat tumbuh kembang normal, tapi pada saat masa adolescent dia tiba-tiba bengkok. Sekali lagi makanya disebut adolescent idiopathic scoliosis. Jadi mungkin seperti itu Mbak yang bisa kita ceritakan, bahwa scoliosis adalah kelainan bentuk pada tulang belakang yang terjadi banyaknya pada fase adolescent, gitu ya. Jadi itu yang perlu diketahui. Ini sambil-sambil sebelum kita nanti lanjutkan penjelasannya, ini ada pertanyaan dari Mas Angger ya, Dokter Faza ya. Bisa diinikan Dokter Faza pertanyaan? Ya, Dokter, di sini ada pertanyaan dari Mas Angger menanyakan untuk gejala, Dokter. Gejala yang dirasakan pasien skoliosis itu apa ya, Dok ya? Apakah nyeri atau sesak nafas atau sebagainya, Dokter? Mungkin dari beberapa pasien yang dipertemukan gejalanya seperti apa, Dokter? Ya, bagus banget tuh pertanyaannya Mas Angger ya. Jadi kalau dari studinya mengatakan sih kelainan bentuk ini jarang sekali disertai dengan nyeri.
Walaupun secara biomekanik gitu ya, secara biomekanik kalau struktur itu dibentuk dengan kemiringan tertentu, tentu saja kontraksi otot antara yang kanan dan yang kiri jadi berbeda. Nah, perbedaan kontraksi otot ini kadang-kadang menimbulkan tarikan-tarikan abnormal yang menimbulkan discomfort atau tidak nyaman. Di mana tidak nyaman ini kalau ditambah dengan aktivitas bisa disertai rasa nyeri. Meski demikian studinya bilang tidak ada pengaruh. Tapi kalau ditanya keluhan utamanya apa, nah ini yang menarik. Karena terjadinya pada masa anak-anak ya, jadi biasanya yang mengetahui itu keluarganya. Jadi keluarganya mengetahui bahwa pundaknya nggak sama tinggi, gitu ya. Panggulnya kelihatan nggak simetris. Dan mohon maaf, bahasanya beberapa orang terlihat seperti ada punuknya. Jadi karena kelainan bentuknya, kelainan 3 dimensi, jadi begitu dia bengkok, iganya juga berputar. Pada saat iga berputar, itu terlihat seperti terbentuknya punuk. Di mana punuk itu terbentuknya ada penonjolan dari tulang bahunya atau tulang skapulanya kita bilang. Jadi sekaligus menjawab Mbak Dea ya. Jadi pundak kanan dan kiri tidak sejajar itu apakah bisa merupakan tanda skoliosis? Bisa, tapi belum tentu. Karena skoliosis ada juga yang merupakan suatu bentuk kompensasi karena nyeri. Jadi badannya miring, tapi bukan karena skoliosis, tapi karena spinal asimetri aja, karena di posisinya nyeri misalnya. Jadi jangan khawatir gitu ya, misalnya ada pundaknya nggak sejajar nih, memang bisa merupakan tanda skoliosis, tapi untuk lebih pastinya sebaiknya dicek gitu ya. Karena kelainan bentuk di tulang belakang itu tidak harus selalu skoliosis. Gitu ya Dokter Faza ya. Jadi terima kasih Dokter Pak Angger sama Mas Angger sama Mbak Dea ya, ini pertanyaannya. Ada lagi mungkin Dokter Faza? Ya, di sini ada pertanyaan lagi, Dok. Jadi misalnya ini ada orang yang hidup sendiri, misalnya anak kos, Dokter. Itu gimana cara dia mengenali bahwa dia memiliki skoliosis, Dok? Nah, karena kan kalau misalnya masih kecil gitu kan bisa ketahuan sama orang tuanya ketika dimandikan atau misalnya ketika interaksi. Tapi kalau misalnya untuk deteksi dini apakah saya punya skoliosis atau tidak, itu bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Faza. Jadi kalau anak kos gitu sendiri ya, yang paling mudah adalah memang pada saat posisi skoliosis ini akan sangat terlihat apabila kita namanya ada di kedokteran itu namanya Adam Forward Bending Test. Jadi intinya adalah dilihat dari belakang pada posisi ruku. Ya mohon maaf kalau yang muslimnya pada saat dia ruku gitu ya, dari belakang tuh kelihatan dia lebih kelihatan. Kenapa lebih kelihatan? Karena protrusio dari rib cage-nya atau penonjolan dari tulang-tulang iganya jadi lebih terlihat pada saat dia membungkuk ke depan. Jadi kalau misalnya anak kos ini kita kayaknya skoliosis atau enggak sih ya? Yang mudahnya adalah memang idealnya punggungnya harus terlihat semua. Tapi kalau tidak, misalnya cukup pakai kaos aja terus membungkuk aja. Kalau membungkuk dari belakang terlihat tidak simetris dan salah satu bagian dari tulang iganya terlihat lebih menonjol, mungkin ada skoliosis gitu ya. Ada kelainan di bidang koronal gitu ya, atau di bidang depan. Jadi sesuatu yang sebetulnya identifikasinya cukup mudah. Oleh karena itu memang screening di anak-anak usia pertumbuhan itu dibutuhkan ya. Karena screening atau kita bilang school age screening pada masa menjelang menstruasi biasanya uniknya itu kita kalau orang berobat skoliosis itu ditanya menstruasinya kapan ya? Karena biasanya terjadinya 1-2 tahun sebelum atau sesudah menstruasi. Di mana itu biasanya terjadinya adolescent growth spurt gitu, lagi tambah tinggi cepet-cepetnya terus dia bengkok. Jadi itu dibutuhkan di sekolahan dalam bentuk screening gitu ya. Screening skoliosis bisa dilihat mulai dari posisi kepalanya, midline center atau tidak, tinggi bahunya, tinggi sebelah atau tidak, jarak antara lengannya, jadi biasanya lengan kanan dengan lengan kiri dengan midline atau garis tengah itu sama gitu ya. Orang skoliosis itu beda. Ya, dia ada yang sedikit lebih menjauh daripada garis tengah. Gitu. Terus habis itu tinggi panggulnya sama atau enggak? Yang berikutnya adalah panjang kakinya. Karena beberapa skoliosis disertai dengan kita bilang LLD, leg length discrepancy atau memendeknya salah satu bagian dari tungkai gitu ya. Jadi dilihat dari depan, dilihat dari belakang, dan sekali lagi dan
kalau bisa dilihat pada saat membungkuk. Jadi biasanya itu sangat kelihatan dia bengkok skoliosis atau enggak. Itu sih yang kita harus tahu ya. Terus kalau lebih lanjut lagi kita mau cerita, terus kalau skoliosis mau diapain gitu ya? Apakah harus dioperasi gitu ya? Jadi skoliosis tidak semua skoliosis dioperasi. Gitu, itu yang harus diketahui. Jadi kelainan pada tulang belakang berupa skoliosis ini selama sudutnya dirasa tidak progresif atau tidak bertambah berat, itu sebetulnya tidak perlu dioperasi. Gitu ya. Bisa diobservasi aja, jadi datang, kontrol, teratur, disertai kita bilang fisioterapi dan latihan tulang belakang atau back exercises, atau bisa disertai dengan pemasangan korset gitu ya. Tapi sekali lagi untuk memastikan ini tentu harus periksa ke dokter atau paling nggak ke bagian ortopedi untuk dilihat gitu ya, apakah ini terjadi skoliosis atau tidak. Dan yang paling penting adalah kemungkinan progresivitas itu terjadi apabila sudutnya di atas 45 derajat. Jadi kalau datang diukur nanti sudutnya. Kalau sudutnya di bawah 45 derajat bisa diobservasi saja atau bisa dipasangin korset. Gitu ya. Tapi kalau di atas dari 40 derajat mungkin butuh tindakan yang lebih jauh lagi gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi sepertinya Dokter Faza. Dok, ini ada beberapa peserta yang baru join, Dok. Kembali diperkenalkan, Dok. Siapa pembicaranya, Dok? Izin memperkenalkan ulang, Dokter. Ini dengan Dr. Yuda Matansakti, spesialis ortopedi konsultan dari Sarjito. Izin, Dok, ini ada sangat banyak pertanyaan, Dok. Salah satunya adalah mengenai etiologi, Dok. Jadi tadi disebutkan bahwa skoliosis ini paling banyak disebabkan karena idiopatik atau sebabnya belum jelas. Nah, ini ditanyakan apakah ada kebiasaan tertentu yang bisa meningkatkan kejadian skoliosis, Dok, misalnya tidur belajar sambil tiduran atau posisi tidur salah seperti itu, Dok. Atau mungkin faktor-faktor resiko yang bisa meningkatkan kejadian skoliosis, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih Dokter Faza. Jadi mungkin ada persepsi yang mungkin kurang tepat. Kadang-kadang ini karena posisi duduk ya, atau ini karena membawa tas ya. Itu bukan etiologi atau penyebabnya, tapi itu memang bisa mengakibatkan bentuknya semakin bertambah bengkok. Jadi memang kalau orang skoliosis itu sekali lagi penyebabnya kita nggak tahu kenapa, idiopatik gitu ya. Selain kondisi kongenital atau neuromuskular karena gangguan pada otot dan sarafnya, itu bisa juga skoliosis ya. Tapi sekali lagi 85% terjadi karena idiopatik, kondisi yang nggak tahu penyebabnya kenapa. Nah, hal ini bukan terjadi karena salahnya pakai tas atau karena proses tempat tidurnya yang salah gitu ya, atau posisi duduk yang salah. Tidak disebabkan oleh itu, tetapi kalau duduknya semakin diprovokasi, misalnya pasien ada skoliosis, skoliosisnya cenderung miring ke kanan, anaknya posisi postur duduknya dibiarkan semakin ke kanan, akan bertambah dia. Gitu ya. Jadi kalau sudah skoliosis, biasanya ada latihan-latihan tertentu, ada edukasi dan bentuk pengertian tertentu yang diberi pemahaman ke anaknya agar duduknya harus tegak ya, agar nggak tambah bengkok. Gitu ya. Kalau bawa tas mungkin tasnya yang simetris ya, agar tidak bertambah bengkok gitu ya. Atau misalnya latihan apa ini sekaligus ada yang bertanya ini dari Bram, Mas Bram ini nanya, apakah ada olahraga tertentu nggak sih? Semua olahraga yang memperkuat otot tulang belakang itu akan membantu memperlambat terjadinya perparahan bengkok atau kurva pada skoliosis. Jadi kalau misalnya latihannya benar, biasanya bengkoknya nggak tambah agresif deh. Gitu. Jadi mungkin lebih terkontrol bertambahnya karena otot-otot tulang belakang itu seperti kabel gitu ya. Nah, kalau kabelnya bagus, likeliness atau kemungkinan dia bertambah bengkok semakin kecil. Jadi tolong dilatih otot punggungnya. Otot punggung cara melatihnya apa? Ada beberapa latihan ya, ada namanya nanti di internet bisa dicari itu sebetulnya, tapi gampangnya berenang aja ya. Karena dengan renang itu kita minta pasien ya untuk semua gaya yang tengkur dia akan mengambil nafas ya. Pada saat dia mengambil nafas, dia akan ekstensi tulang belakang mulai dari leher sampai tulang punggung. Di mana pada kondisi tersebut tulang punggung, otot-otot di daerah tulang belakangnya menjadi bertambah kuat. Jadi itu yang disarankan. Jadi latihannya apa sih? Renang. Terus kalau yang diperbolehkan ada apa? Pada prinsipnya jangan dilakukan stigmatisasi terhadap pembatasan olahraga.
Jadi bukan berarti skoliosis terus nggak boleh olahraga. Enggak, biasa aja. Tapi memang kalau bisa olahraganya difokuskan yang memperkuat otot tulang belakang dan mempertahankan kelenturan tulang belakang. Jadi biasanya ada yoga buat skoliosis itu bagus ya, stretching untuk skoliosis bagus ya, strengthening dengan renang itu bagus ya. Itu atau fisioterapi untuk memperkuat otot tulang belakang gitu ya. Jadi untuk menjamin bahwa dia tidak bertambah atau menjaga agar dia tidak bertambah bengkok gitu ya. Jadi sekali lagi latihan itu penting, harus diingatin banget sama pasiennya, itu harus dilatih gitu ya. Jadi sekali lagi untuk skoliosis ini paling pertama nomor satunya adalah identifikasi. Kalau ada rasanya tulang screening gitu ya, kayaknya tulang belakangnya nggak simetris ya, mungkin perlu diperiksakan untuk dilihat dan yakinkan saja bahwa tidak semua dioperasi gitu ya. Jadi skoliosis adalah kondisi kelainan pada tulang belakang yang bisa diterapi tanpa terapi operasi gitu. Itu mungkin yang harus disampaikan. Mungkin gitu. Jika ada lagi pertanyaan, mungkin Dr. Faza. Mbak Galuh. Ya, atau mungkin Mbak Galuh ada pertanyaan, Mbak. Mungkin ada yang Baik, mau Dok. didiskusikan. Oke, baik Dok. Terima kasih banyak Dokter Yuda dan Dokter Akbar. Menarik sekali. Ternyata memang screening itu sangat penting. Jadi bagaimana kita merasakan atau mungkin mengamati tubuh kita itu juga menjadi hal yang penting kita lakukan pertama kali nih Sobat Sehat. Nah Dok, izin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat yang di WhatsApp. Boleh ya Dokter Yuda, Dokter Akbar? Boleh Mbak. Ini terima kasih banyak kepada Sobat Sehat yang sudah bergabung. Ada Mbak Wulan dari Wahyu di Jogja Selatan. Selamat sore Mbak Wulan, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat sore Dokter Yuda dan Dokter Akbar. Terima kasih banyak informasinya Dok. Saya baru tahu bahwa skoliosis ini diderita lebih banyak perempuan. Saya jadi agak was-was Dok. Ingin bertanya, kalau skoliosis ini apakah bisa disembuhkan? Terima kasih. Silakan Dok, dari Mbak Wulan. Iya, menarik ya, bisa disembuhkan atau tidak. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang memang cukup merupakan tantangan di mana di bidang kedokteran disembuhkan dalam artian menjadi lurus kembali merupakan sesuatu yang terapinya saat ini berupa terapi mekanik gitu ya. Terapi mekanik tuh dikuatkan otot punggungnya, dipasangin korset atau sampai dengan operasi. Tapi kondisi seperti ini sebetulnya bukan merupakan kesembuhan yang mengembalikan kembali bentuk seperti semula. Itu yang harus diketahui. Jadi target dari terapi skoliosis yang kita anggap sebagai sembuh dan baik adalah kondisi tulang belakang yang balance gitu. Balance adalah dia tidak mengakibatkan kemiringan yang mengganggu ke aktivitas sehari-hari. Atau kita bilang functional balance gitu ya. Jadi walaupun dia agak bengkok, agak miring, tapi kondisi hari-hari normal. Di mana itu bisa terjadi apabila sudutnya di bawah 45 derajat. Jadi bisa dikontrol gitu ya, bisa dilakukan terapi, tetapi memang tidak menjadi bentuk kembali seperti normal biasa. Bahkan terapi operasi pun berupa untuk mempertahankan kondisi tulang belakang yang memiliki konsekuensi dari mana gerakannya tidak se-fleksibel dulu gitu ya. Jadi apakah bisa beraktivitas normal? Pasien dengan skoliosis bisa beraktivitas normal. Apakah bisa kembali terkontrol? Bisa kembali terkontrol. Tetapi memang tergantung derajat, tergantung temuan dan pemeriksaan fisiknya gitu ya, pemeriksaan kedokteran secara keseluruhan yang ditemukan gimana. Mungkin seperti itu ya. Baik, Gitu, terima Mbak. kasih banyak Dok. Ini semoga menjawab pertanyaan dan dari Mbak Wulan merupakan nafas lega juga ini ya bagi Sobat Sehat. Ternyata ini tidak bisa belum tahu bisa disembuhkan secara seperti semula atau tidak. Minimal kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Begitu ya Dokter Yuda, Dokter Akbar? Iya, betul. Jadi kalau disembuhkan kembali menjadi normal sampai saat ini memang belum gitu ya, belum bisa. Memang untuk jadi normal lurus dan tetap fleksibel itu tidak bisa. Tapi bisa dijaga agar tidak bertambah. Jadi tadi identifikasi dan screening itu memang penting. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yuda, Dokter Akbar atas penjelasannya. Namun ini karena sudah memasuki di pertengahan sesi, mohon izin kita jeda dulu sejenak. Dokter Yuda, Dokter Akbar boleh ya Dok ya? Ya, terima kasih sebelumnya nggak malu atas kesempatannya.
Baik, kita dulu jeda dulu sejenak Sobat Sehat. Setelah ini kita akan bahas lagi tentang skoliosis, solusi tulang melengkung. Untuk Anda Sobat Sehat yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Masih terbuka untuk Anda untuk bisa bertanya langsung, masih bersama dengan Dr. Yuda dan Dr. Akbar Sobat Sehat di 081232397300. Kita akan mendengarkan satu lagu Sobat Sehat sembari kita beristirahat sejenak. Satu lagu akan hadir di menit ke-39 lepas dari pukul 3 sore. Dari Han dengan Coming Home, tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. I've been thinking lately how much I miss you. I haven't touched your face in weeks. I've been thinking how much I'd like to kiss you, and the freckles on your cheeks. You know the hardest part of what I do is saying goodbye to you. By far the hardest part of what I do is saying goodbye to you. I promise I'm home soon to give my love to you. Just need to be with you. I gotta be. I promise I'm home soon. My arms around you. Just need to be with you. I gotta be. I'm coming home. There's nowhere else I'd rather go. I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. I've been thinking how much I could do better. So many times I've let you down. Every single note and every letter can't replace me when I'm not around. You know the hardest part of what I do is saying goodbye to you. By far the hardest part of what I do is saying goodbye to you. I promise I'm home soon to give my love to you. Just need to be with you. I gotta be. I promise I'm home soon. My arms around you. Just need to be with you. I gotta be. I'm coming home. There's nowhere else I'd rather go. I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. I know that every time I go, we end up feeling low. I'll be back before you know. I'm coming home. I'm coming home. There's nowhere else I'd rather go. I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. I'm coming home. There's nowhere else I'd rather go. I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi,
Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat bergabung kembali Sobat Sehat yang baru aja bergabung atau mungkin baru aja tahu kalau di Bincang Sehat sore hari ini temanya menarik. Selamat bergabung Sobat Sehat dan kami masih akan menemani Anda sampai dengan pukul 4 sore. Kita masih membahas tentang skoliosis, solusi tulang melengkung nih ya. Sobat Sehat masih bersama dengan Dr. Yuda dan Dr. Akbar dari Departemen Ilmu Bedah Divisi Ortopedi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kita mengupas tentang skoliosis yang mana ini banyak diderita anak-anak muda. Sobat Sehat yang baru saja bergabung, Anda masih kami buka pertanyaannya. Silakan di 0812-3239-7300 dan kita sudah mendengarkan satu lagu, sudah fresh kembali Sobat Sehat. Jadi mari kita simak lagi. Waktu saya kembalikan ke Dr. Akbar. Silakan Dok. Terima kasih Pak Galuh, kembali lagi bersama kami pada acara Raisa yang membahas tentang skoliosis. Saat ini kita ditemani dengan Dr. Yuda Matawisakti, spesialis ortopedi konsultan tulang belakang. Baik, kita lanjutkan diskusinya Dr. Yuda. Izin ini saya bacakan ada beberapa pertanyaan dokter daripada pendengar Radio Raisa. Ini ada pertanyaan, apakah skoliosis itu merupakan penyakit turunan dokter? Lalu dari beberapa pasien yang datang, kapan seorang dokter itu nanti akan menganjurkan, oh ini bisa tanpa operasi, ini harus operasi, seperti itu. Dan mohon penjelasannya Dr. Yuda, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dokter Faza. Jadi menarik nih ya, apakah ini faktor keturunan? Jadi sebetulnya kelainan bentuk pada tulang belakang berupa skoliosis itu timbul setelah didiagnosis gitu ya. Jadi kadang-kadang datangnya sih dengan kelainan bentuk aja, di mana kelainan bentuk pada tulang belakang tidak selalu skoliosis. Di mana di Indonesia itu kita harus tahu bahwa salah satu kondisi atau infeksi endemik TBC itu masih tinggi. Jadi spondilitis TBC itu bisa datang dengan kelainan bentuk pada tulang belakang. Di mana intinya apa yang perlu dijadikan take home message adalah apabila mengalami kelainan bentuk pada tulang belakang di bidang apapun ya, koronal, di mana koronal yang betul-betul kelihatan ya dari bidang depan tuh kelihatan nggak simetris, itu sebaiknya diperiksakan. Karena itu sudah merupakan kondisi red flags kita bilang atau tanda yang perlu diwaspadai dikarenakan khawatirnya terjadi proses tertentu. Walaupun apabila setelah diperiksa semua ternyata ini adalah merupakan kondisi skoliosis, kita klasifikasikan lagi, kita lihat lagi, gitu ya. Di mana apabila sudutnya tadi sudah dikatakan ya kalau sudutnya kurang dari 45 derajat ya mungkin cukup latihan aja, cukup fisioterapi, mungkin beberapa kelompok pakai brace atau pakai korset.
tidak perlu tindakan agresif dan operasi. Tetapi kalau di atas 45 derajat, ada kekhawatiran di mana kelengkungannya akan bertambah secara eksponensial gitu ya. Jadi potensi bertambahnya kelengkungannya atau lengkungannya menimbulkan kelainan pada fungsi keseharian, di mana kita tahu ya tulang belakang itu di daerah atas berhubungan dengan tulang iga, dengan rongga dada, di mana fungsi paru-parunya bisa terganggu apabila terjadi sudut yang betul-betul berat gitu ya, bengkoknya tinggi atau kita bilang severe curve gitu ya, lengkungan yang hebat biasanya di atas 70-75 derajat itu bisa mulai mengganggu fungsi-fungsi organ dalam, di mana yang paling mengkhawatirkan memang paru-paru dan jantung ya. Itu yang harus diketahui. Jadi apakah ini kondisi keturunan gitu ya? Kondisi keturunan idiopatik skoliosis, keterkaitan genetiknya sudah terbukti. Jadi pada kondisi idiopatik skoliosis itu sudah terbukti memang ada kondisi genetiknya. Tetapi yang menarik, tidak semua anggota keluarga yang memiliki kelainan genetik yang sama timbul secara fenotipnya menjadi skoliosis. Gitu. Jadi ini memang sesuatu yang masih didiskusikan lah, di kurang lebihnya seperti itu. Walaupun memang studi pada kelompok kembar ya, skoliosis dengan keluarga yang kembar itu biasanya keterkaitannya sampai dengan 80%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kembar itu biasanya siblings kembarnya ya, apalagi kembar identik itu 80% akan skoliosis juga. Jadi memang ada keterkaitan genetik gitu ya. Terus ini ada apa lebih tadi Dokter Faza pertanyaannya kapan datang harus dirujuk gitu ya, kapan harus datang ke disampaikan ke mungkin dokter ortopedi atau di tulang belakang, gimana kapan ya? Pada saat terjadinya kekhawatiran dan kecurigaan kelainan kelengkungan. Jadi sekali lagi kelainan kelengkungan apakah dari bidang depan ataupun dari bidang samping, ya kelainan kelengkungan pada tulang belakang sebaiknya setidaknya diperiksakan untuk mendapatkan konfirmasi, karena kita tahu tulang belakang itu dekat sekali dengan saraf tulang belakang, di mana kondisi kelainan kelengkungan yang menekan saraf tulang belakang bisa mengganggu fungsi sarafnya, meskipun di skoliosis sangat jarang. Jadi pasien skoliosis dengan gangguan fungsi saraf tulang belakang itu sesuatu yang jarang sekali terjadi, hampir nggak pernah terjadi. Jadi biasanya hanya kelengkungan aja. Mungkin gitu Dokter Faza. Terima kasih Dokter Ida. Jadi memang cukup mengkhawatirkan ya dok, misalnya skoliosis ini tidak ditangani, bisa menyebabkan kurvanya bertambah ataupun pendesakan organ-organ dalam ya dok ya. Lalu ini sekaligus menjawab pertanyaan dari dokter Mas Pandu dokter ini. Jadi mungkin dokter bisa diberikan penjelasan kepada kami awam ini dokter. Jadi untuk operasi skoliosis itu seperti apa dok? Apakah ditarik atau dipasang pen? Lalu untuk rehabilitasinya seperti apa sih dok untuk operasi skoliosis ini dok? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Mas Pandu ya, Dokter Faza ya, Dokter Akbar ya. Jadi pasien kalau ini pertanyaan dari Mas Dokter Pandu ini kan, kalau dioperasi tetapi tidak berkenan, ada efek jangka panjangnya tidak sih? Tadi sudah disampaikan ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah pertambahan kurva yang mengganggu fungsi. Gitu. Jadi kalau dia bertambah terus, sebetulnya keterkaitan gangguan fungsi ini mulai terlihat apabila sudutnya di atas 70 derajat. Gitu ya. Tapi secara kosmetik ini yang menarik ya, aspek sosialnya, sosiokulturalnya mungkin ya, di mana skoliosis terjadi pada fase idiopatik adolescent gitu ya, pada saat growth spurt setelah menstruasi, di mana pada remaja putri ini self worth-nya gitu ya, rasa kepercayaan dirinya tuh sangat dibutuhkan. Jadi kadang-kadang yang lupa gitu ya, kita kadang-kadang lupa mengencourage keluarga butuh mensupport gitu ya, bahwa ini adalah kondisi yang butuh disupport. Karena kalau enggak, mohon maaf bahasanya, pasiennya atau karena dia usia muda, remaja muda, perempuan 85% biasanya jadi minder. Gitu ya. Jadi minder, terus jadi potensi-potensi pasiennya jadi di bidang lain tuh nggak tergali gitu. Itu yang kadang-kadang butuh dimengerti juga, terutama sama keluarga. Gitu ya. Jadi terus hubungannya sama operasi apa? Apabila sudah masuk dalam kriteria indikasi operasi, memang sebaiknya dilakukan bukan hanya untuk mencegah
pertambahan bengkoknya aja, yang tadi ya, agar tidak menekan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi kita bahkan punya beberapa pasien yang Masya Allah ya, begitu dioperasi dia kepercayaan dirinya tumbuh, jadi mau sekolah. Tadinya nggak mau sekolah sama sekali. Gitu ya, kita kebetulan punya pasien waktu itu sudutnya sampai dengan 140 derajat, jadi betul-betul bengkok gitu ya. Ya kita terapi sampai dengan terapinya acceptable curve ya, di bawah 40, ya masih ada residual, kurva residual, tapi dia jadi kepercayaan dirinya tumbuh. Dan pada saat tulang belakang itu diluruskan, dia akan bertambah tinggi pasiennya. Jadi proporsi antara panjang tungkai dengan panjang tulang belakang jadi meningkat gitu ya, jadi bertambah baik gitu. Karena tulang belakangnya jadi tambah panjang dia karena dilurusin. Dan itu menambah faktor kadang-kadang yang dilupakan tuh faktor kepercayaan diri ya. Jadi pasiennya jadi lebih pede, dia jadi tadinya ada kita pasien nggak mau sekolah sama sekali. Begitu itu mau sekolah ya, nge-add di Facebook gitu ya. Itu sesuatu yang kadang-kadang, oh Masya Allah bisa ya, ternyata ada efek-efek lain selain memang operasinya bukan sesuatu yang sederhana. Sekali lagi operasi skoliosis bukan operasi yang sederhana, tetapi sesuatu yang keilmuannya sangat berkembang. Tadi Dokter Faza tanya, di apa yang ditarik, di apa kan memang secara umum adalah dipasangi skrup gitu ya, atau alat atau instrumen agar tulang belakangnya menjadi lebih lurus dan mengembalikan rotasinya gitu ya, membalikan kurvanya. Di mana tekniknya sekarang berkembang sekali ya. Ada double incision, ada irisan kecil-kecil gitu ya. Ada irisan panjang tapi dengan pengawasan fungsi saraf. Jadi itu yang ini mungkin perlu disampaikan juga ke pendengar ya, teman-teman sehat Raisa ya, pendengar Raisa, bahwa operasi tulang belakang sekarang operasi yang bisa dilakukan dengan pengawasan fungsi saraf real time. Jadi fungsi sarafnya kita tahu gitu ya. Itu real time maksudnya kita tahu apabila ada cedera atau tidak, kemungkinan fungsinya kembali membaik atau tidak, itu kita bisa ketahui di atas meja operasi. Ya, di mana alhamdulillah di Jogja UGM kita punya fasilitasnya bersama dengan Sarjito. Gitu ya. Itu sesuatu yang menarik, kita bilang IONM ya. Jadi intraoperative monitoring, neurologic monitoring. Mungkin seperti itu Dokter Faza. Jadi operasinya dipasangin pen dengan harapan mengembalikan balance dan keseimbangannya sehingga memasang implan dan instrumentasi agar tidak bertambah bengkok dan dikembalikan ke fungsional seoptimal mungkin. Mungkin gitu Dokter Faza. Terima kasih Dr. Ida atas penjelasannya, sangat lengkap sekali. Ini tadi sudah sangat lengkap dijelaskan tentang teknik operasinya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Angger Fahrul. Untuk pemulihan, dokter, untuk pemulihan setelah operasi skoliosis ini, apakah bisa didukung dengan obat atau melakukan terapi, fisioterapi atau olahraga seperti itu, dokter? Ya itu mungkin bagus ya Dokter Fazil, itu pertanyaannya juga ya sama Mbak Reni itu ya. Itu dikeretek-keretek boleh nggak sih? Kan sekarang banyak banget tuh ya dikeretek-keretek ya. Nah sesuatu yang menarik ini jawabannya. Karena proses manipulasi pada tulang belakang harus betul-betul diperhatikan strukturnya. Jadi manipulasi tulang belakang sebelum, karena ada organ paling penting di tulang belakang adalah ada spinal cord di sana ya. Ada kabel yang menghubungkan antara otak dengan saraf-saraf di tangan, kaki, saraf-saraf buang air besar, saraf-saraf buang air kecil, mohon maaf, saraf-saraf seksual, dan saraf pernafasan. Gitu ya. Dimana kalau kita melakukan manipulasi tanpa mengetahui strukturnya, nggak tahu nih bentuk dalamnya gimana, tapi langsung dimanipulasi, kemungkinan cedera sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Itu yang nomor satu. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mencegah bahwa kita memang ada kondisi sekarang ini terapi-terapi yang dilakukan tanpa pendekatan medis konvensional ya. Perlu dipertimbangkan bahwa terapi medis terkait tulang belakang sebaiknya dilakukan oleh certified health person gitu. Jadi praktisi medis yang tersertifikasi legal. Itu yang mungkin yang bisa diinikan. Jadi selama dia bentuk sekolahnya jelas, ada proses jenjang studi yang jelas, keilmuannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, sesuatu yang tentu saja boleh dilakukan. Tetapi kalau bentuk studinya belum pasti gitu ya, yang akan menjadi korban adalah pasiennya. Itu mungkin itu yang harus diingatkan, karena tentu saja kita tidak bisa mengajukan komplain atau keluhan apabila bentuk studi yang
lakukan oleh praktisi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ini kan pasien yang memilih. Itu yang perlu dipertimbangkan. Dan ingat, sekali lagi yang perlu diingat adalah tulang belakang dekat sekali dengan fungsi saraf yang naudzubillah kita bilang apabila cedera timbul kelumpuhan ya. Fungsi gerak, fungsi peraba, fungsi buang air besar, fungsi buang air kecil, fungsi seksual, dan fungsi pernafasan. Sesuatu yang semuanya fungsi vital. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Jadi tolong terapi ke certified health practitioner ya. Jadi praktisi kesehatan yang tersertifikasi. Mungkin itu Dr. Faza. Terima kasih Dr. Yuda atas sharingnya, Dok. Mungkin ini kita menjelang akhir dari diskusi, Dok. Ini mungkin pertanyaan dari saya, Dok. Nanti dilanjutkan penutupan dari Dr. Yuda. Mungkin sebagian besar masyarakat takut akan operasi, Dok. Apakah nanti nyeri atau terjadi sesuatu apapun. Nah, untuk operasi skoliosis ini kira-kira apa yang diharapkan dan kira-kira resikonya apa, Dok? Seperti itu. Mungkin nanti sekaligus penutup dari Dr. Yuda. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Faza. Jadi ini walaupun kita ya Mbak Galuh dan para pemirsa dari Radio Raisa ya, tagline-nya kan surgeon gitu ya, dokter bedah gitu ya, dokter bedah ortopedi tulang belakang gitu ya. Tidak selalu target terapinya adalah pembedahan. Itu nomor satu. Selagi masih bisa melakukan terapi non pembedahan, akan kita usahakan non pembedahan. Oleh karena itu approach-nya selalu tim, Dr. Faza. Jadi kita di sini kalau di FKKMK dan divisi ortopedi tulang belakang ya kita selalu bersama-sama. Jadi ada dokter neurologinya ya, kita dibantu oleh KSM neurologi yang Masya Allah dukungannya luar biasa, mensupport ya. Selalu naik ke kamar operasi. Jadi dokter sarafnya ada di kamar operasi. Itu pertama. Nomor dua adalah kita didukung oleh dokter anestesi yang luar biasa. Karena operasi skoliosis sekali lagi mungkin bisa dikonfirmasi ya bahwa tidak semua rumah sakit bisa melakukan tindakan operasi skoliosis. Itu sudah pasti ya. Jadi butuh well established team gitu ya. Jadi alhamdulillah Sarjito dan FKKMK punya tim itu ya. Jadi kita nggak sendiri. Ada dokter anestesinya, ada dokter paru-parunya, ada dokter sarafnya, dan ada dokter rehabilitasi mediknya. Jadi sesuatu yang komprehensif yang memang dengan resiko yang harus dijelaskan betul-betul dimengerti, tapi yang harus diingat ini. Semua resiko yang bisa terjadi itu tidak diharapkan oleh pasien tentunya, tetapi lebih lagi tidak diharapkan oleh kita tenaga medis atau dokter operatornya gitu ya. Jadi pasti akan dikerjakan dengan sangat hati-hati dengan standar yang baik. Mungkin itu take home message-nya. Sekali lagi belum tentu operasi, butuh evaluasi, dan kalaupun dilakukan bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, sesuatu yang rutin dilakukan dengan sangat hati-hati dengan approach teamwork. Mungkin seperti itu, Dr. Akbar. Terima kasih Mbak Galuh. Sekali lagi kami sudah dilibatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentu saja menjawab pertanyaan terkait skoliosis dan kelengkungan pada tulang belakang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup dari saya, atau mungkin Mbak Galuh masih ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan. Sudah Dok, ini dari sobat saya juga mengucapkan terima kasih banyak dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mulai pertanyaan yang mungkin sobat saya tadinya kebingungan, sekarang sudah lebih tercerahkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Yuda dan Dr. Akbar sudah membagikan ilmunya kepada kita semua, Dok. Ini Dr. Yuda dan Dr. Akbar mendapatkan salam dari para sobat sehat nih yang mendengarkan di radio maupun di website nih. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya. Dan sobat sehat, berikut ini tadi sudah disampaikan tentang bagaimana skoliosis ini dari mulai maknanya kondisinya seperti apa sampai dengan pengobatannya seperti apa. Semoga bermanfaat untuk Anda sobat sehat. Dan tadi pesan dari Dr. Yuda dan Dr. Akbar nih sobat sehat, kita ketahui bersama bahwa tulang belakang ini dekat dengan sistem saraf yang penting pada tubuh kita. Jadi memang hati-hati dan lebih peka terhadap diri sendiri, dan segera bila ada keluhan-keluhan atau mungkin menjumpai keluhan yang Anda rasakan itu butuh, segera konsultasi ke dokter. Begitu ya Dok ya? Dan terima kasih banyak sekali lagi Dr. Akbar, Dr. Yuda telah berbagi di edisi sore hari ini. Senang bertemu dengan Dr. Akbar dan Dr. Yuda. Semoga Dr. Akbar, Dr. Yuda diberikan kesehatan dan keberkahan. Salam sehat, Dok.
Terima kasih Mbak Galuh, salam sehat Mbak Galuh. Dan Sobat Sehat, terima kasih banyak atas pertanyaan Anda, Sobat Sehat yang sudah bergabung di Zoom ini ya, rame. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat, hati-hati di jalan, Sobat Sehat juga yang berada di website maupun di radio. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang baru saja bergabung atau mungkin merasa nih pertanyaannya belum sempat terjawab, mohon maaf ya Sobat Sehat. Jadi Anda bisa menyaksikan kembali atau mendengarkan kembali edisi di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Di sana juga ada banyak rekaman-rekaman yang tentang kesehatan yang tentu akan bermanfaat dan bisa Anda bagikan. Anda boleh Sobat Sehat membagikan informasi ini kepada sekitar Anda, keluarga, dan semoga kebermanfaat itu bisa kita rasakan bersama. Terima kasih banyak, saya Galuh. Dokter, kita izin pamit dulu. Terima kasih banyak. Pamit, terima kasih banyak Mbak Galuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Ini saking semangatnya nih karena sudah banyak nih Sobat Sehat yang kita dapatkan hari ini. Dan saya Galuh pamit undur diri Sobat Sehat. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak dan salam sehat.